Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saudara-saudari, para hadirin jamaah Masjid Syuhada, para musyahidin, para pemirsa kaum muslimin dimanapun antum berada. Sebelum kajian kita mulai, kami menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di luar rencana qadarullah wa ma syafa'al, ada keperluan mengantar keluarga berobat dan tidak dapat ditunggu sampai selesai karena sudah jam 5 lewat. Dan qadarullah, kenapa begitu ramai? Ternyata ada yang menyampaikan ini adalah long weekend, Selasa tanggal merah, libur dari Senin, tambah anak-anak sekolah libur langsung dengan awal Ramadan. Jadi begitu ramai sehingga 1,5 jam dari Sudirman di kota aja lebih setengah jam. Kemudian tidak dapat mengejar maghrib di sini, dan tadi perjalanan luar biasa. Kami menyambung estafet dengan Maxim naik sepeda motor langsung berangkat ke sini. Alhamdulillah bisa sampai. Allah mudahkan dengan rahmat dan kuasanya. Mudah-mudahan sisa materi atau pelajaran kita fikih ibadah di bulan Ramadan dapat kita tuntaskan pada kesempatan ini. Baik Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, Allahumma amin. Setelah pada pertemuan di Jumat malam Sabtu, Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan kita untuk mempelajari lanjutan kaedah dan rambu-rambu dalam beribadah, di mana terakhir yang kita pelajari bahwa di antara fikih ibadah, seseorang hendaklah memahami ibadah itu mulia dan utama serta terangkat kedudukannya karena faktor jenis. Ibadah itu dari sisi jenisnya dia memiliki kedudukan dan keistimewaan, sebagaimana yang telah kita contohkan dari yang dibawakan oleh penulis Syekh Ibrahim ibn Amir Ar-Ruhaili hafizahullah. Salat lebih mulia daripada bacaan Al-Quran, bacaan Al-Quran lebih mulia daripada doa, kemudian doa lebih mulia daripada zikir. Ini menunjukkan tingkatan dari ibadah itu sendiri berbeda-beda secara tinjauan jenisnya. Namun kata beliau, apabila melihat kepada kondisi dan keadaan pelaku, maka ini berbeda lagi. Kondisi dan keadaan pelaku, mana yang mampu untuk dia lakukan, maka amalan itulah yang mulia dan utama baginya. Contoh kata penulis, seseorang terkadang mampu melakukan suatu ibadah pada satu waktu tapi tidak pada waktu yang lain. Dia biasa melakukan solat malam, ma'asyiral muslimin, dan dia pelaku solat malam. Namun pada suatu malam dia tidak memiliki kekuatan atau kesanggupan untuk melakukannya. Mungkin seharian capek lelah, apalagi tadi
misalnya berpuasa, kemudian pekerjaan juga banyak di tempat yang terbuka di bawah terik matahari, sehingga kantuk benar-benar dia rasakan pada malam itu. Apakah dia biarkan malamnya kosong dari ibadah? Maka Syekh mengatakan hafizahullah, ibadah yang mampu dia lakukan pada waktu itu adalah ibadah yang mulia dari semua ibadah yang ada, meskipun dia memaksakan diri padahal dia tidak sanggup melakukannya. Contoh, dia biasa solat malam karena capek, lelah, malam itu dia tetap solat, tapi kaum muslimin dalam keadaan kantuk berat, sehingga bacaannya juga mungkin dia tidak mengikuti, tidak menghayati, atau ma'asyiral muslimin dia juga tidak mendapatkan kekhusyuan. Maka ketika itu yang terbaik dia ukur kemampuannya. Berarti saya tidak mampu solat, atau mungkin tidak mampu dalam jumlah rakaat, misalnya 8 kemudian tambah witir 3. Kayaknya mampu cuma 2, ya sudah 2 saja, tutup dengan witir. Jadi ma'asyiral muslimin itu kalau solat. Kalau dia juga nggak sanggup, berarti dia pindah. Apa yang afdol setelah solat? Baca Al-Quran. Dengan duduk dia lakukan kaum muslimin, berarti itu yang mulia pada dia dengan kondisinya saat itu. Ini menunjukkan bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala dengan rahmat dan kasih sayangnya benar-benar mengetahui kondisi dan keadaan kita. Maka seseorang datang kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah bertanya, wahai imam, mana yang lebih afdol untuk dilakukan pada malam hari? Mana yang paling afdol? Apakah solat, apakah baca Al-Quran, apakah zikir, apakah doa? Nih 4 amalan. Apa jawaban Syekhul Islam? Syekhul Islam rahimahullah berkata, afdalu ma yuqamu bihi al-lail. Pada malam hari ibadah yang paling afdol untuk dilakukan pertama adalah solat. Yang kedua adalah baca Al-Quran. Yang ketiga adalah zikir. Yang keempat adalah doa. Ini kata beliau. Berarti semua yang disebutkan tadi afdol, utama. Itu amalan yang bisa menghiasi malam kita. Apalagi di bulan Ramadan. Kita belajar untuk mengurangi jam istirahat dan mengisi malam dengan ibadah. Ini varian ibadahnya. Ini pilihannya. Lalu kemudian kata beliau, walakin qad la yanshitu ar-rajul. Tapi terkadang seseorang itu enggak punya kemampuan, enggak punya kekuatan untuk melakukan ibadah. Enggak mampu dia. Semua ibadah ini enggak mampu dia lakukan. Maka ibadah yang mampu dia lakukan sesuai dengan kemampuannya, itulah yang afdol bagi dia. Jadi sekiranya dia enggak mampu solat, dia cuma baca Al-Quran, itulah yang terbaik buat dia. Tapi fulan solat gimana Ustaz? Ya kan antum enggak mampu, enggak sanggup, enggak kuat. Ya. Tapi mau juga, ya perkaranya dia tidak akan dapat mempersembahkan ibadah yang baik. Maka di sini kaum muslimin kita enggak perlu merasa, aduh fulan dia bisa solat malam Ustaz, dia bisa baca Al-Quran, ana cuma doa, enggak apa-apa. Berbahagialah dengan doa yang dipanjatkan malam itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu, ya, justru ketika kita memaksakan kaum muslimin, ini justru enggak baik. Ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Ya, artinya menjalankan agama itu Allah berikan kemudahan kepada kita, dan Allah tahu kemampuan kita. Mana yang betul-betul tidak mampu, mana yang pura-pura tidak mampu. Mana yang sedang berproses untuk mendapatkan kemampuan. Allah Azza wa Jalla tahu. Yang penting jangan biarkan waktu terbuang, tapi ada ibadah yang dilakukan. Makanya yang beliau sebutkan tadi kata Syekh, itu urutannya. Yang bisa mengumpulkan semua, fabiha wa ni'mah, ini yang terbaik. Karena ibadah itu kalau digabungkan dengan yang lain, maka qawiyat, dia akan kuat. Salat subuh saja, boleh atau tidak? Boleh. Tapi akan lebih kuat didahului dengan qabliyah subuh, kuat dia. Lalu kemudian ingin kuat lagi, iringi dengan zikir. Selesai solat, selesai zikir, solat, lanjutkan dengan zikir pagi.
Makanya kita sudah sebutkan Nabi SAW itu meskipun beliau menghidupkan malamnya di bulan Ramadan, maka kata para ulama beliau bukan berarti Assalamualaikum selesai subuh langsung tepar, langsung tidur. Enggak. Kebanyakan yang kita dapatkan ma'asyiral muslimin dari para mu'takifin dan mu'takifat, begitu malamnya begadang selesai subuh langsung tidur. Enggak, tahan dulu. Kenapa? Itu waktu berkah, itu waktu baik untuk beribadah. Lanjut dengan zikir, selesai sholat, zikir pagi, kemudian baca Al-Quran, tahan sampai setelah matahari terbit. Makanya disebutlah tidur di waktu pagi itu dengan hailulah. Maknanya seseorang akan terhalangi dari rezeki dan berkah. Kalau tidur menjelang siang atau istirahat siang, qailulah. Nanti kalau tidur habis asar itu disebut dengan ailulah, bisa mendatangkan penyakit. Jadi ma'asyiral muslimin, ini tentu didapatkan dengan apa? Pemahaman kita dan fikih ibadah yang kita ketahui. Oh saya nggak bisa sholat, ya udah selesai lah Ustaz, nggak ada ibadah lagi. Nggak, pindah. Masih bisa baca Al-Quran, ya. Oh alhamdulillah bisa Ustaz, ya udah berbahagia dengan itu. Kalau bisa dipadukan semua. Sholat capek, berhenti dulu baca Al-Quran. Kemudian selesai baca Al-Quran kita pindah dengan doa. Kemudian selesai doa kita berzikir. Udah segar, udah kuat, berdiri lagi kemudian sholat. Jadi ma'asyiral muslimin, ini adalah bagaimana beribadah kepada Allah tidak mengesampingkan kemampuan kita. Allah Azza wa Jalla tahu. Kemudian ma'asyiral muslimin berikutnya, Syekh membawakan di antara fikih ibadah, seseorang itu harus tahu pada waktu itu apa ibadah yang mulia, apa ibadah yang utama. Itulah yang harus dia lakukan. Jangan yang lain dulu. Kalaupun akan melakukan yang lain, tapi yang paling utama telah didahulukan. Contohnya kata Syekh, ketika seseorang itu ma'asyiral muslimin berada di dalam rumah Allah, selesai mendengarkan azan dikumandangkan, apa yang paling afdol? Yang paling afdol dalam hadis disebutkan adalah ma baina adzanaini salat. Berarti dia salat, ya, salat sunnah. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan ma baina adzanaini, ya, du'aun la yurad, da'watun la turad. Antara azan dan iqamah itu ada doa yang diijabahi, enggak ditolak. Berarti kaum muslimin selesai salat berarti yang dilakukan adalah doa. Ya, Ustaz ada fulan baca Al-Quran, salah Ustaz? Enggak salah. Tapi kalau dia mau yang paling afdol pada waktu itu adalah solat lalu kemudian berdoa. Yang bisa menggabungkan kemudian solat kemudian berdoa baca Al-Quran, ya itu afdol. Tapi ketika dipilih saat itu apa yang paling utama? Ya solat dulu. Setelah solat baru kemudian dia berdoa. Oh ternyata waktunya sempit Ustaz, dilihat di pemberitahuan yang ada. Kan ada pemberitahuan secara digital di masjid biasanya. Oh kayaknya tinggal berapa menit lagi. Ya udah nggak bisa sholat berarti doa. Jadi ma'asyiral muslimin, ini juga merupakan fikih dalam beribadah. Ya, kaum muslimin, ada pertanyaan yang sering berulang-ulang kali ya disampaikan atau ditanyakan baik kepada kami dan para asatiz. Ustaz, mana yang lebih afdol? Ramadan itu baca Al-Quran atau baca tafsir Al-Quran? Nah ini kalau kita lihat ma'asyiral muslimin, penjelasan para ulama, dua-duanya amalan mulia, dua-duanya kewajiban kita terhadap kitabullah azza wa jalla. Tidak perlu dibenturkan. Karena terkadang seseorang membenturkan, Ustaz kalau ana baca tafsir Al-Quran, kapan ana bisa baca Al-Quran? Kapan ana bisa khatam? Kaum muslimin harusnya dipahami, saat di bulan Ramadan yang paling afdol pertama adalah baca Al-Quran. Di antaranya
Ya, baca Al-Quran. Makanya Imam Malik menutup kitab hadisnya, fokus beliau untuk baca Al-Quran, tidak menulis atau mencatat ya baik fikih ataupun hadis. Imam Syafi'i juga fokus kepada Al-Quran. Imam Az-Zuhri dan para a'immah yang ada semuanya berkiblat kepada Al-Quran. Kenapa? Ini termasuk amalan unggulan, ini termasuk ikonnya Ramadan, yaitu baca Al-Quran. Nah, setentang yang ditanyakan tadi, gimana caranya kaum muslimin? Yang terbaik itu kita menyeting waktu, mengatur. Dalam artian kita punya waktu untuk baca Al-Quran, kita juga harus punya waktu untuk baca tafsir Al-Quran. Ustaz, tentu baca tafsir Al-Quran tidak akan banyak dapatnya. Betul. Kalau mau menamatkan Al-Quran tadi programnya tilawah. Kalau baca tafsir Al-Quran ini namanya programnya tadabbur. Kapan dilakukan? Bebas saja. Mungkin sesaat menjelang berbuka kita buka satu ayat, kita baca terjemahannya, kita lihat tafsirnya. Sudah ada terjemahan untuk kitab-kitab tafsir para ulama. Supaya kebaikan dan keberkahan dari Al-Quran itu bisa kita kumpulkan, bukan hanya sekedar baca. Ada yang terkadang fokus baca saja. Enggak, kita upgrade, kita naikkan kaum muslimin. Baca iya, memahami iya. Bahkan yang sanggup menambah hafalan, tambah hafalannya. Sehingga kita punya program baca Al-Quran, menambah hafalan, mengulang hafalan, membaca tafsir Al-Quran. Kemudian satu lagi apa? Mendengarkan murattal Al-Quran. Jadi semuanya anggota tubuh kita punya koneksi dan selalu terhubung dengan Al-Quran. Mengantarkan istri, bapak-bapak misalnya belanja ke pasar, istrinya turun, bapak nunggu di mobil. Hidupkan murattal Al-Quran kalau memang kita tidak akan melanjutkan bacaan Al-Quran. Jadi ma'asyiral muslimin, apa yang paling mulia pada waktu itu, itulah yang terbaik untuk dilakukan. Berbicara tentang Ramadan, semua ibadah itu mulia dan utama untuk dilakukan. Tapi para ulama menyimpulkan 3 amalan ini amalan unggul, yang amalan paling istimewa di bulan Ramadan. Apa itu? Pertama puasa, yang kedua tilawah Al-Quran, yang ketiga memberi makan. 3 ini. Ini 3 ini amalan unggulan di bulan Ramadan. Artinya yang lain dilakukan betul, tapi yang 3 ini harus benar-benar mendapatkan perhatian. Dilakukan atau tidak di bulan yang lain? Dilakukan, tapi di bulan Ramadan menjadi spesial dan istimewa. Nabi SAW puasa karena ini amalan fardu. Nabi SAW baca Al-Quran, jangan ditanyakan. Beliau tiap malam beliau belajar Al-Quran dengan malaikat Jibril. Khatam, ma'asyiral muslimin, khatam. Ya, malaikat Jibril membacakan kepada beliau, ya, beliau menyimaknya atau beliau yang membacakan sehingga disimak oleh malaikat Jibril. Itu bahkan kaum muslimin di Ramadan terakhir, karena Nabi SAW itu berpuasa 9 kali Ramadan. Di Ramadan yang terakhir Nabi SAW mengkhatamkan Al-Quran bersama malaikat Jibril 2 kali khatam. 2 kali khatam. Jadi ma'asyiral muslimin, Ramadan bulan Al-Quran, betul. Ini salah satu amalan yang unggul di bulan Ramadan. Terus yang ketiga, memberi makan. Nabi SAW mengatakan afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal itu di bulan Ramadan. Di bulan lain tidak dilakukan, lakukan, tapi di bulan Ramadan harus dapat perhatian lebih. Makanya disebutkan Nabi SAW sosok yang dermawan, dan kedermawanannya tampak lebih hebat, lebih unggul ketika beliau berada di bulan Ramadan. Apa yang dilakukan dalam memberi makan? 2. Yang pertama, kita memberi makan fuqara masakin, para duafa. Ya, memberi makan di sini bisa memberi makanan pokok yang mereka butuhkan, beras, gula, minyak misalnya, atau kita memberikan hidangan perbukaan dan sahur, ya itu juga boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, iftarus shaimin. Bentuk memberi makan, menyiapkan hidangan perbukaan untuk orang yang berpuasa. Dan ini tidak melihat
Ya, maksudnya siapa saja kaum muslimin yang datang misalnya ke masjid, dia datang berbuka, nggak perlu kita tanya, Bapak miskin, fakir atau duafa gitu kan, nggak perlu. Ya, siapapun boleh menyantap hidangan perbukaan. Jadi ma'asyiral muslimin, ketika kita berikan kepada fakir miskin untuk hidangan perbukaan, hadirkan kita dapat setidak-tidaknya dua keutamaan. Yang selain keutamaan memberi makan, yang pertama memberi makan fakir miskin itu ibadah, yang kedua memberi hidangan perbukaan pada orang yang berpuasa. Itu ma'asyiral muslimin, hal yang perlu menjadi perhatian bagi kita. Terakhir, sebelum kita mendengarkan azan solat isya dikumandangkan, Syekh menutup rangkaian poin-poin yang beliau sebutkan bahwa yang terbaik dalam beribadah itu ketika seseorang bisa mengumpulkan berbagai ibadah dalam satu waktu. Jadi misalnya kalau kita sedang berpuasa, jangan fokus puasa saja, tapi dengan berpuasa usahakan terbuka pintu-pintu ibadah yang lain. Ma'asyiral muslimin, kan kita nggak makan pagi, kita bisa isi waktunya dengan baca Al-Quran, zikir pagi. Kita di luar Ramadan mungkin sering lalai baca zikir pagi. Usahakan di bulan Ramadan bisa disiplin, rutin. Semoga itu terbawa keluar Ramadan. Di siang hari kita nggak makan, kita bisa beri waktu itu untuk baca Al-Quran. Berarti puasa iringi dengan baca Al-Quran. Puasa perbanyak dengan zikir. Suatu hari ma'asyiral muslimin, lihat, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat. Hadis ini diriwayatkan dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Nabi tanya, siapa hari ini yang berpuasa? Yang jawab cuma satu, Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, ana, saya. Satu. Kemudian Nabi menanyakan, siapa hari ini yang telah ikut dalam penyelenggaraan jenazah? Artinya menyolatkan sampai mengantarkan ke pemakaman. Yang jawab juga Abu Bakar, ana, saya. Kemudian Nabi tanya lagi, siapa hari ini yang telah memberi makan kepada orang miskin? Yang menjawab hanya Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, saya. Kemudian Nabi bertanya, siapa hari ini yang telah membesuk orang yang sakit? Ya, tidak ada yang menjawab hanya Abu Bakar, saya wahai Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majtama'anna fimra'in, tidaklah berkumpul ibadah ini pada seseorang, pada hari seseorang, illa dakhalal jannah, kecuali dia akan masuk surga. Jadi kaum muslimin, itu hebatnya ya ketika seseorang membangun ibadah di atas pondasi ilmu. Puasa betul ibadah, tapi nggak mungkin kita puasa tidur dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Mana dia nilai puasa kita? Tentu kita ingin berpuasa iya, tapi bisa baca Al-Quran, bisa berzikir, kemudian sholat fardu kita utamakan, sholat sunnah kita sertakan. Ini hebat ma'asyiral muslimin. Pulang dari masjid sholat asar, kita mampir di pasar Ramadan, gak lupa kita lebihkan beli kue, lalu kita berikan kepada tetangga, kita berikan ke masjid untuk orang yang berbuka, kita berikan kepada fuqara masakin. Jadi dalam satu hari ada banyak ibadah yang dikerjakan. Ini akan membuat ibadahnya terangkat dan hambanya pun menduduki derajat yang tinggi. Ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan setelah azan beberapa poin fikih ibadah di bulan Ramadan yang dikhususkan oleh Syekh. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari, para hadirin dan para musyahidin jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Setelah Fadilatul Syekh Ibrahim
Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala wa ra'ahu menyebutkan beberapa kaedah dan rambu-rambu dalam beribadah secara umum yang hendaknya diperhatikan dan dilaksanakan oleh setiap hamba. Beliau berpindah berikutnya beberapa fikih dalam beribadah secara khusus di bulan Ramadan yang hendaknya bagi setiap hamba memperhatikannya dan berusaha untuk melaksanakannya. Yang pertama kata beliau adalah an yastaqbila Ramadan bil farah was surur. Hendaklah seseorang itu menyambut Ramadan dengan penuh kegembiraan. Ya, menyambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Ketika dia mendengar Ramadan akan segera tiba, maka hendaklah ia mengisi hatinya dengan kegembiraan dan kesyukuran kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hal ini kata beliau dikarenakan barang siapa yang Allah pertemukan dengan bulan Ramadan dan dapat beribadah di dalamnya, dia telah mendapatkan taufik yang besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin, apabila kita perhatikan orang-orang soleh sebelum kita, kata Syekh Hafizahullah, mereka itu menjadikan seakan-akan Ramadan itu ada di setiap bulan mereka. Kenapa demikian? Karena setelah bertemu dengan bulan Ramadan 6 bulan lamanya, orang-orang soleh sebelum kita berdoa, ya Allah, semoga amal ibadah kami di bulan Ramadan diterima di sisimu. 6 bulan setelah bertemu dengan Ramadan, isi doa mereka, fokus doa mereka diantaranya minta agar amal ibadah di bulan Ramadan diterima. Ini menunjukkan kaum muslimin bahwa ibadah di bulan Ramadan itu punya kedudukan yang tinggi. Karena Ramadan itu sendiri waktu yang mulia, maka apapun yang dilakukan di dalamnya akan menduduki derajat yang tinggi. Kalau menghasilkan pahala, pahala yang berlipat ganda. Bahkan kita sendiri kaum muslimin jujur, ketika keluar dari bulan Ramadan sulit untuk mengulangi dan mempertahankan kualitas ibadah di bulan Ramadan. Ya, jujur mau tak mau kita harus akui itu. Maka ma'asyiral muslimin, kalau Allah terima amalan di bulan Ramadan, itu betul-betul kebahagiaan besar dan betul-betul anugerah yang luar biasa. Makanya mereka berdoa 6 bulan. Lalu kemudian 6 bulan berikutnya menjelang Ramadan, 6 bulan kaum muslimin. Kita ini udah tinggal beberapa hari saja lagi. Mereka 6 bulan menjelang Ramadan sudah sibuk berdoa agar Allah pertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi SAW datang ke hadapan para sahabatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Nabi SAW bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang ke hadapan kalian Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Berarti ma'asyiral muslimin, Nabi mengisyaratkan salah satu sunnah dan petunjuknya kita berbagi kabar gembira. Salah satunya dengan dekatnya ketibaan bulan Ramadan. Itu salah satu sunnah. Ya, seperti kalau sekarang kita lihat dibuat dalam bentuk poster Ramadan sekian hari lagi. Itu di antara sunnah Nabi SAW. Dahulu kan tidak ada WA. Beliau datang ke hadapan para sahabat. Sekarang kita bisa dengan menggunakan media sosial yang ada. Saling ingat mengingatkan. Ini sunnah Nabi. Ya, kaum muslimin, Nabi SAW kemudian mengatakan Ramadan itu bulan penuh kebaikan, bulan penuh keberkahan. Kenapa? Kebaikannya berkumpul di dalamnya dan menetap. Ya. Kemudian kata Nabi, iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah memfardukan kepada kalian untuk berpuasa pada siangnya.
Lalu Nabi mengatakan tuftahu fihi abawabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abawabul jahim, pintu-pintu neraka semuanya ditutup. Wa tughallu fihi syayatin, dan syaitan-syaitan semuanya diikat, dibelenggu. Lalu Nabi mengatakan fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di Ramadan itu terdapat satu malam di mana ibadah pada malam itu lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang dia terhalangi, ma'asyiral muslimin, untuk mendapatkan kebaikannya, man hurima khairaha faqad hurim, sungguh ia telah terhalangi untuk mendapatkan kebaikan. Nah, lihat ma'asyiral muslimin, hadis ini mengajarkan kepada kita beberapa perkara. Pertama, saling bertukar kabar gembira dengan dekatnya ketibaan bulan Ramadan. Ini yang pertama. Yang diinginkan dari bertukar kabar dengan dekatnya ketibaan Ramadan, saling berbagi rasa bahagia. Jadi mungkin ada yang lupa, kaum muslimin jadi ingat, oh iya, Ramadan tinggal 5 hari lagi ya. Dia bahagia, dia senang, gembira. Itu yang diinginkan. Ya, mengembirakan hati seseorang kaum muslimin termasuk amalan yang mulia. Dan tidak mesti kaum muslimin dengan apa? Kita membawakan makanan, minuman, itu diantaranya. Tapi yang dilakukan oleh Nabi SAW memberi kabar gembira, Ramadan akan segera tiba. Ramadan itu bulan penuh keberkahan, di dalamnya banyak keutamaan. Ini kaum muslimin, cara Nabi SAW yang perlu kita contohi, ya, memasukkan kegembiraan ke dalam hati saudara kita dengan mengingatkan dia Ramadan akan segera tiba dan ini kemuliaan dan keutamaan yang terdapat di dalamnya. Satu. Yang kedua, Nabi menyampaikan ini agar ada intibah, sikap berhati-hati, siaga dan waspada. Ini yang perlu kita pahami. Makanya jangan sekedar gembira, wah Ramadan 5 hari lagi, tapi nggak ada persiapan, nggak ada latihan yang dilakukan, nggak ada kaum muslimin kegigihan yang diasah dalam beribadah. Ini percuma, ya. Karena yang menjadi tolak ukur bukan hanya sekedar perjumpaan dengan bulan Ramadan. Kalau sekedar berjumpa dengan bulan Ramadan, non muslim, orang-orang kafir juga bertemu dengan bulan Ramadan. Tapi bagaimana kita dapat memaksimalkan ibadah di dalamnya? Makanya Nabi memberi kabar gembira satu, yang kedua mewanti-wanti dan mengingatkan para sahabat, dan itu jadi peringatan buat kita. Gak main-main ini. Yang akan tiba ini membawa kebaikan dan keberkahan. Tadi sudah kita dengarkan, pintu surga dibuka selebar-lebarnya, berarti rahmat Allah berikan seluas-luasnya. Pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, berarti ada banyak maaf dan ampunan yang hendak Allah berikan kepada hamba. Apakah kita bisa dapat rahmat Allah dan ampunannya hanya dengan bersantai-santai, berleha-leha, bermalas-malasan di bulan Ramadan? Tentu tidak. Harus ada kegigihan dan kesungguh-sungguhan. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, ini poin yang pertama. Ya, tanamkan kegembiraan, kebahagiaan dalam hati kita. Karena terdapat orang-orang yang sakit hatinya karena ada penyakit di dalam hatinya. Dia sakit, dia enggak senang, dia enggak gembira. Bahkan dia merasa susah dengan kedatangan bulan Ramadan. Ada, aduh Ramadan ini baru kemarin rasanya ditinggal, datang lagi. Ada orang yang gak senang, gak suka, karena gak bisa sarapan pagi, gak bisa makan siang, ya, kemudian biasa melakukan maksiat, dosa di malam hari. Sekarang tempat-tempat maksiat tutup. Jadi ma'asyiral muslimin, ya, ada yang tidak senang, ada. Kemudian hati-hati, ada yang senang, ada gembira. Bang, Ramadan 5 hari lagi, mantap. Ya, tapi gembiranya dia karena mengharapkan keuntungan dunia. Gembira kaum muslimin, kenapa? Bisnisnya bakalan lancar, perdagangannya akan menghasilkan untung dan laba. Gembira, senang, tapi ada unsur duniawinya.
Makanya kita berusaha senang gembira karena siapapun yang dapat beribadah di bulan Ramadan berarti dialah yang mendapat taufik dari Allah. Satu. Yang kedua, kata Syekh, fikih ibadah di bulan Ramadan yang kedua adalah an yastaqbilal abdu Ramadan. Seorang itu menyambut bulan Ramadan dengan melakukan taubat nasuh. Taubatun nasuha. Taubat yang benar, yang jujur. Jadi ma'asyiral muslimin, di antara langkah dan cara kita menyambut Ramadan, perbanyaklah istighfar dan taubat sebelum, ketika dan sesudah. Apa maksudnya? Sekarang sebelum kita menyambut Ramadan, kita perbanyak istighfar, kita perbanyak taubat. Kenapa ma'asyiral muslimin? Karena yang akan menghalangi taufik dari Allah sampai kepada kita dan yang membelenggu baik tangan dan kaki kita serta menahan laju kita dalam beribadah itu adalah maksiat dan dosa. Dia enggak akan mungkin berkumpul. Makanya para malaikat ya disebutkan di dalam hadis suara yang terdengar itu adalah suara dari para malaikat. Setelah menyebutkan keutamaan bulan Ramadan, Nabi SAW mengatakan nada munadin, ada suara yang menyeru mengingatkan manusia, ini Ramadan, ya baghiyal khairi akbil, yang mau kebaikan, yang mau pahala, yang mau ampunan, akbil, datanglah. Berarti semangat beribadah. Wa ya baghiyasy syarri aksir, yang masih suka berbuat dosa, berbuat maksiat, berhentilah. Kenapa? Ketika di bulan Ramadan Allah melipat gandakan pahala. Kalau kita berbuat maksiat berarti sanksi dan hukumannya juga berlipat ganda. Berat ma'asyiral muslimin. Maka cara kita untuk membentengi diri agar maksiat dan dosa yang telah kita lakukan ini tidak membebani kita, atau dampak buruk, pengaruh negatifnya tidak menghantui kita, maka perbanyaklah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan beristighfar. Allah berfirman dalam surat Al-Insyirah, wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak. Kami ampuni dosa dan kesalahanmu wahai Rasul kami yang selama ini membebani punggungmu, yang selama ini memberatkan punggungmu. Dosa itu beban ma'asyiral muslimin. Istighfar dan taubat itu akan membuat kita bisa bangkit dan berjalan menuju Allah dengan ringan. Jadi perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Kemudian ma'asyiral muslimin, mempersiapkan diri ya menyambut Ramadan dengan istighfar, dengan taubat. Berada di bulan Ramadan memperbanyak istighfar dan taubat. Begitu juga setelahnya. Di antara manfaatnya adalah kita akan mendapatkan tambahan kekuatan dari Allah. Allah berfirman di surat Hud ayat 52, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Wahai kaumku, perbanyak istighfar kepada Allah, perbanyak bertaubat kepadanya, Allah akan tambahkan kekuatan buat kalian setelah kekuatan yang ada. Nah, kita butuh tambahan kekuatan kaum muslimin. Karena siang puasa, siam, malamnya qiyam. Lalu kemudian di jeda itu kita juga memperbanyak ibadah kepada Allah. Mau ibadah badaniyah, ibadah badan, atau ibadah qalbiyah, ibadah hati, atau ibadah maliyah, ibadah harta, infak, sedekah dan yang lainnya. Butuh kekuatan. Istighfar dan taubat itu adalah imun buat kita, vitamin yang menguatkan kita dalam beribadah kepada Allah. Ini ketika berada di bulan Ramadan. Jadi meskipun siang kita berpuasa, banyak istighfar, banyak bertaubat. Ucapkan astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Itu menjadi bagian dari zikir yang kita rutinkan. Malam hari juga demikian.
Bahkan ketika kita bangun hendak menyantap hidangan sahur, di antara amalan orang-orang beriman yang Allah puji di dalam Al-Quran adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur, orang-orang yang beriman itu mereka banyak beristighfar. Allah puji perbuatannya. Pelakunya juga Allah puji. Allah mengatakan wal mustaghfirina bil ashar. Surat Ali Imran ayat 17. Orang yang banyak beristighfar di waktu sahur, Allah puji mereka. Kalau yang tadi ma'asyiral muslimin di surat Az-Zariyat, kita lihat ayatnya. Allah tabaraka wa taala menyebutkan wabil ashari hum yastaghfirun di ayat 18 dari surat Az-Zariyat. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin, kalau biasa kita bangun sahur itu langsung menuju ke meja makan, kalau sekarang kita menambah, mengupgrade amalan kita. Sebelum kita menyantap hidangan sahur, terlebih dahulu kita beristighfar kepada Allah, berdoa, karena sepertiga malam itu adalah waktu terbaik untuk berdoa kepada Allah. Allahu Azza wa Jalla turun ke langit dunia, lalu kemudian bertanya, siapakah yang mau berdoa akan aku kabulkan, siapakah yang minta ampun akan aku ampunkan. Ini ma'asyiral muslimin, hal yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Apalagi ma'asyiral muslimin terkalahkan pula oleh hal-hal keduniaan yang ada. Habis tarawih ternyata ada pertandingan bola, tahan tu mata. Begitu ya selesai nonton bola, menuju sahur, tidur. Bangunnya kapan? Nanti tinggal 15 menit menjelang azan berkumandang. Dibangunkan oleh istri, bangun bang, sahur bang. Enggak. No sahur, no problem, kata dia. Enggak sahur, enggak masalah. Mentang-mentang apa? Badannya sudah terbiasa berpuasa. Tapi coba sahur pertama, ya, sebanyak-banyaknya dibeli oleh dia persiapan. Berapa HP di rumah nih? Setel semua alarm. Jangan sampai enggak sahur kita. Ini sahur perdana, ya. Sahurnya luar biasa, tapi puasanya biasa-biasa saja. Jadi ma'asyiral muslimin, istighfar, taubat. Kita butuh tuh tambahan kekuatan dari Allah. Kemudian kenapa setelah Ramadan kita juga istighfar dan taubat? Ya karena kita butuh amalan kita untuk diterima. Apakah kita yakin amalan kita pasti diterima? Kaum muslimin, banyak kelemahan kekurangan dalam ibadah kita. Itu ditutupi dengan istighfar dan taubat. Jadi ma'asyiral muslimin, salah satu tips yang disebutkan oleh para ulama, sambut Ramadan dengan istighfar dan taubat agar kita dalam keadaan kuat, semangat dan ringan untuk beribadah kepada Allah. Lalu di bulan Ramadan kenapa kita perbanyak istighfar dan taubat? Karena untuk menjaga konsistensi, mudawamah, kita bisa terus lanjut dalam beribadah itu ketika kita dijauhkan oleh Allah dari pengaruh maksiat dan dosa. Karena ini yang membebani, ya. Entah kenapa ma'asyiral muslimin, siang kita berpuasa habis dengan tidur saja. Paling bangun untuk sekedar baca WA, kemudian nonton, kemudian tidur lagi, ya. Begitu juga malam, tidak maksimal baca Al-Quran, ya. Mungkin sibuk dengan YouTube-nya, mungkin sibuk dengan media sosialnya atau main gamenya. Ini Ramadan. Makanya di antara nasihat yang disampaikan oleh Ustadz kita, di antaranya Abu Abdul Muhsin Firanda, kalau antum harus left dari WA grup yang ada, pamit baik-baik, minta izin. Mohon maaf saudara-saudaraku, ana mohon izin dulu, berhubung mau masuk Ramadan, undur diri, nanti panjang umur kita bergabung lagi di Syawal dan seterusnya. Biar bisa fokus, ya. Mundur dengan hormat dan menghormati orang. Tidak perlu anak nggak mau dengan antum semua, antum mengganggu ibadah anak, itu enggak. Bahasa seperti itu tidak, tapi mundur baik-baik agar bisa fokus. Ya, terus aplikasi media sosial yang ada bila perlu hapus instalasinya. Karena akan mengganggu. Nanti pas baca Al-Quran sambil ngintip-ngintip juga sebelah, akhirnya lebih lama baca WA-nya daripada baca Al-Qurannya. Nah, kaum muslimin beristighfar, bertaubat sebelum, ketika dan setelah. Kemudian yang ketiga, kata Syekh, di antara fikih
beribadah di bulan Ramadan yang perlu diperhatikan, bahwa perlunya seseorang itu untuk mengikat puasanya dengan niat dari malam hari. Harus dia pahami, puasa fardu itu niatnya dari malam hari, berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah bisa saja dia niatkan setelah matahari terbit. Selesai pulang dari masjid, solat subuh, kajian, dia pulang jam 8:30 misalnya, memang belum ada minum dan makan. Setelah fajar terbit, lalu pulang ke rumah, tanya istri, ada sarapan atau tidak? Enggak ada. Lalu dia mengatakan, idzan inni shaim, berarti saya puasa. Itu kalau puasa sunnah boleh, tapi kalau puasa fardu tidak. Nah, kaum muslimin perlu dipahami bahwa niat dari malam hari ini bukan maksudnya kita melafazkan besok saya berpuasa karena Allah, tapi dari indikator yang ada, misalnya kita besok puasa kedua ya, coba lihat persediaan sahur, ada nggak sayur atau telurnya masih ada atau enggak. Itu sudah merupakan niat. Bahkan kita menyetel alarm supaya bisa bangun nanti waktu sahur, itu sudah merupakan niat. Itu yang perlu. Kenapa perlu? Karena ini membantu kita untuk selalu memperhatikan ibadah puasa yang dikerjakan. Nah, ini diantaranya. Dan ini akan lebih perlu lagi atau perlu diperhatikan lagi ketika seorang habis safar. Kan ketika safar dia terputus tuh ma'asyiral muslimin, dia nggak puasa. Maka ketika dia balik lagi ke tempatnya, ke kotanya, ke daerahnya, dia kembali berniat malam itu, saya kemarin safar 3 hari nggak puasa, sekarang niat besok mau puasa. Begitu juga wanita yang suci dari haidnya. Jadi ma'asyiral muslimin, perlu dibedakan kedudukan niat dalam puasa fardu dan puasa sunnah. Puasa fardu harus dari malam hari, sementara puasa sunnah bisa saja dilakukan atau dihadirkan setelah matahari terbit, dengan catatan memang tidak makan tidak minum dari setelah fajar terbit. Nggak bisa kalau tadi sebelum berangkat subuh udah minum kopi, udah makan roti, lalu kemudian pulang sholat subuh ada sarapan nggak ada, ya berarti saya puasa. Nggak bisa. Jadi ma'asyiral muslimin, ini hal yang perlu dipahami. Lalu kemudian berikutnya kata Syekh, bahwa penting bagi seseorang itu memahami puasa yang dia kerjakan benar-benar sesuai dengan tuntunan dari segala sisi. Satu, dalam berpuasa kita tuh kaum muslimin ditentukan waktunya kapan, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kita sudah singgung dalam pertemuan sebelumnya, yang hebat itu bukan yang paling lama. Mentang-mentang dia kuat, dia buka puasanya ba'dal isya misalnya. Enggak. Ya kalau memang sudah tenggelam matahari, maka azan maghrib berkumandang, dia berbuka. Nah, ini tentang waktu, rentangnya kita berpuasa. Kemudian yang kedua, kata beliau, perhatikan bahwa Nabi SAW itu menekankan kepada kita untuk memperhatikan sunnah-sunnah dalam berpuasa. Di antaranya kaum muslimin, yang pertama adalah bersahur. Jangan kita kecilkan sahur ini ma'asyiral muslimin. Terjadi perbincangan di kalangan para ulama. Ada dalil yang memerintahkan, ada dalil yang menegaskan jangan tinggalkan. Jadi betul-betul diperkuat. Ini memerintahkan dalilnya, ini dalilnya datang dalam bentuk jangan tinggalkan, walaupun sekedar minum beberapa teguk air. Kaum muslimin lihat betapa kuatnya, sehingga para ulama menyimpulkan kedudukan sahur itu adalah sunnah muakkadah. Jadi bukan sekedar sunnah, tapi sunnah muakkadah, ditekankan. Walaupun kaum muslimin tak ada selera untuk makan, Ustaz, minum aja lah Pak. Boleh makan roti Ustaz, bagus makan. Yang penting apa? Ada sahurnya. Enggak mesti harus makan berat. Tapi jangan tinggalkan. Apalagi kemuliaan dan keutamaannya benar-benar jelas. Allah dan para malaikat bersalawat untuk orang yang menyantap hidangan sahur.
Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, apalagi sunnah dalam berpuasa, kita disunnahkan ketika berbuka untuk bersegera, tidak menunda. Ya, sudah masuk waktunya, saya mau mandi dulu Ustaz, biar segar badan ini, biar enak makan, nanti mandinya. Buka puasa dulu. Nah, itu di antara sunnah. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin, Nabi menjelaskan kepada kita ada perkara yang harus ditinggalkan ketika berpuasa. Memang tidak membatalkan puasa, memang tidak mewajibkan kita untuk mengqadha puasa karena melakukan hal tersebut. Tetapi nilai puasa kita berkurang. Pahala puasa kita dikhawatirkan terkikis atau bahkan hilang. Apa tuh perkaranya? Yang pertama, qaulaz zur. Jangan berbohong, jangan berdusta. Kita tahu berbohong berdusta terlarang kaum muslimin, apalagi ketika sedang berpuasa. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, al-lagwu war-rafath. Tinggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Rafath ini lebih kepada perkataan-perkataan kotor. Seperti contohnya kalau dalam keseharian mencarut, ya, dan yang lain-lainnya. Ya. Jadi tinggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Memang enggak batal, memang enggak harus mengqadha, tapi nilai puasa kita berkurang. Jangan-jangan pahalanya juga ikut hilang. Nah, tinggalkan, ya. Tinggalkan ma'asyiral muslimin. Apalagi Ramadan, diingatkan oleh para ulama, tah kenapa pula Ramadan itu paling banyak tontonan, ya, yang mengasyikkan. Ya, selain tontonan yang bersambung, sinetron, belum lagi nanti kuis, tebak dan segala macamnya, bagi-bagi THR katanya. Nah, itu kan ma'asyiral muslimin akhirnya membuat kita tergiur. Bahaya, ya. Allah tabaraka wa taala dengan janji diskon yang diberikan itu harusnya lebih menggiurkan buat kita. Ibadah cuma 1 malam, tapi lebih hebat daripada ibadah non-stop selama berapa? 1000 bulan. Itu luar biasa, cuma 1 malam. Ya, tapi diskon di pusat perbelanjaan Ustaz 50 tambah 20 tambah 10 tambah 5. Makan banyak tuh Ustaz. Iya. Ya udah, kalau mau beli juga beli, kemudian cepat kembali. Lanjutkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin perlu, ya, diperhatikan perbuatan yang sia-sia dan perkataan yang sia-sia. Termasuk di sini memancing emosi dan amarah orang yang berpuasa. Karena dalam hadis itu disebutkan, kalau ada seorang yang jahil memancing emosimu, tidak usah kau melayaninya. Cukup kau sumbat mulutnya, hentikan perbuatannya dengan ucapan inni shaim, saya sedang puasa. Ingatkan dia, engkau sedang beribadah, mengganggu orang yang sedang beribadah itu adalah perbuatan dosa. Ya, mudah-mudahan dia juga ingat, ndak abang ya puasa udah bang, ambo puasa nya. Yaudah, kalau situ puasa jangan usik, jangan mengganggu saya, jangan usil kepada saya. Ya, berhenti. Jaga puasa kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, yang dapat merusak puasa, dalam artian kaum muslimin menghilangkan pahala puasa, kualitas pahala puasa itu akan berkurang. Ia adalah maksiat dan dosa secara umum. Makanya para ulama dan penulis menegaskan, orang terkadang berpuasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, tapi maksiat dan dosa tidak dia tinggalkan. Ini berarti tidak berpuasa sebagaimana yang diperintahkan. Dan hilang hakikat puasa. Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Konsekuensi dari ketakwaan adalah mengerjakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah Azza wa Jalla haramkan. Berarti enggak benar-benar berpuasa. Padahal didikan itu kita dapatkan dalam berpuasa. Makan minum boleh, kita menyukai, menyenangi dan diperbolehkan, tapi karena berpuasa, tunduk dan patuh kepada Allah, kita tinggalkan. Bisa meninggalkan yang diperbolehkan, kenapa tidak belajar meninggalkan yang betul-betul diharamkan? Jadi kaum muslimin, ya, ini hal yang juga ditegaskan oleh penulis harus diperhatikan dalam berpuasa. Bukan hanya waktunya, bukan hanya amalannya, tapi esensi atau hakikat puasa itu sendiri.
membentuk kita menjadi pribadi yang bertakwa. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Ini adalah poin terakhir dari yang disebutkan oleh penulis, karena yang berikutnya terangkum di dalam poin ini. Beliau mengatakan, mau tidak mau, di antara fikih dalam beribadah di bulan Ramadan yang harus diperhatikan adalah seseorang mengerahkan segala daya, upaya dan segala kekuatan yang ada untuk bisa bersegera beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Maka dalam yang beliau sebutkan ini, pertama yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, Ramadan itu tidak boleh disamakan dengan bulan-bulan yang lain. Salah satu kesalahan yang terjadi menyamakan Ramadan dengan bulan yang lain. Harus kita mengistimewakan sebagaimana Allah mengistimewakannya. Maka di bulan yang lain beribadah, betul, tapi di bulan Ramadan ibadahnya harus ada peningkatan. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh, ya. Kerahkan, harus mengurang kita, ma'asyiral muslimin, jam tidur kita kurangi. Ya. Harus kita letih dan lelah di siang hari, lakukan. Ya. Kita ma'asyiral muslimin hanya letih lelah dalam beribadah. Para sahabat dulu mereka sampai harus berdarah-darah di medan Badar. Perang Badar itu kapan? Di bulan Ramadan, ma'asyiral muslimin. Makanya ya, hal ini harusnya mencambuk semangat kita. Semangat. Tidak boleh melemah, ya, dan tidak boleh mengkambing hitamkan puasa. Ya. Baca Al-Quran bang, kata istri. Ya, ambo puaso. Ya puasa, harusnya puasa itulah giat dengan apa? Bacaan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah menyebutkan dalam ayat puasa Al-Baqarah 184, ayyamam ma'dudat, hari-hari yang berbilang, kata Allah. Ini di antara pesan yang Allah hendak sampaikan. Pertama, jangan kalian merasa berat berpuasa. Kalian kan tidak puasa 11 bulan. Puasanya cuma 1 bulan. Kenapa harus merasa berat? Ya, cuma 1 bulan kok yang Allah perintahkan. Nah, itu satu. Yang kedua, Allah ingin menegaskan Ramadan itu Allah jadikan di dalamnya berbagai kemuliaan dan keutamaan, dan dia cuma hari-hari yang berbilang, hari-hari yang sedikit. Kaum muslimin, ketika kita melihat di pusat perbelanjaan, diskonnya berlipat-lipat, waktunya dibatasi, ya. Apakah kita cuma sekedar lihat jauh aja, atau sibuk menunda-nunda? Tidak apa-apalah, hari terakhir aja lah. Kaum muslimin, kalau begitu kita datang ke toko itu, hari terakhir diskon diberikan, diskonnya masih berlaku, Kak? Masih, kata kakak yang ada di tokonya. Masih nih Pak, hari ini hari terakhir. Tapi percayalah, barang yang kita cari sulit untuk kita dapatkan. Ada sendalnya nggak ada size-nya, ada warnanya nggak cocok di kita. Ya, istri telepon bilang, bang ambil sandal warna hitam, jangan warna yang lain. Kenapa? Kalau hitam tuh netral, semua warna celana masuk, semua warna baju cocok, hitam. Warna hitam ada tapi nggak size kita. Itu akibat menunda-nunda. Itu dalam urusan dunia. Urusan akhirat, ya lebih lagi kaum muslimin. Kalau kita, saya Ustadz pokoknya nanti di 10 hari terakhir tuh pokoknya semangat lah, nggak akan bisa Bapak Ibu. Apa kata para ulama? Menyimpulkan faedah dari cerita Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam di luar Ramadan dermawan, di dalam bulan Ramadan sangat dermawan. Beliau di 10 hari terakhir lebih semangat dari 10 sebelumnya. Itu kaum muslimin mengajarkan bahwa kalau kita mau semangat beribadah di bulan Ramadan, harus semangat dari sekarang. Kalau kita mau di 10 hari terakhir giat semangat beribadah, harus semangat dari awal.
Omong kosong kalau kita bisa beribadah dengan segala kegigihan dan kesungguh-sungguhan di 10 hari terakhir, tapi 10 pertama, 10 kedua kita santai, kita lalai. Gas bang, baca Al-Quran, masih hari kedua Ustaz, santai. Itu kaum muslimin alamat nggak akan apa? Khatam. Kalaupun khatam bisa jadi di hari terakhir, atau orang udah takbiran baru sibuk apa? Sikit lagi, dikit lagi nih. Tinggal juz 30 lagi nih. Terlambat. Makanya ma'asyiral muslimin, kegigihan kesungguh-sungguhan ditempa dari sebelum Ramadan, ketika berada di bulan Ramadan, dan semakin meningkat kalau sudah tiba di penghujung. Nabi SAW berada di 10 hari terakhir, beliau menyingsingkan lengan bajunya. Maknanya beliau tinggalkan istrinya, beliau iktikaf. Agar bisa fokus beribadah. Lalu kemudian beliau menghidupkan malamnya. Lalu kemudian beliau membangunkan keluarganya. Maka ma'asyiral muslimin, ini saatnya kita untuk gigih dan semangat dalam beribadah. Berlarilah mengejar ampunan dan surga Allah tabaraka wa taala. Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang mau gigih dan semangat mencari keridhaan kami akan tunjukkan jalan kami di hadapan mereka. Kemudahan akan kami berikan, bantuan dan pertolongan akan kami turunkan. Ma'asyiral muslimin, semoga poin-poin yang telah kita dengarkan ini menjadi bagian dari pedoman bagi kita dalam bertanding dan berlomba di bulan Ramadan nantinya. Allahumma balighna Ramadan wa barik lana fih. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan dan berilah kami keberkahan untuk dapat beribadah di dalamnya. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, antarkan Ramadan ke hadapan kami dalam keamanan dan keselamatan, dan pertemukan kami dengan Ramadan dalam keadaan sehat dan selamat, dan terimalah segala amal ibadah yang kami lakukan di bulan Ramadan nantinya. Allahumma amin. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khaira. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan, kelemahan dan kekurangan. Terima kasih ma'asyiral muslimin atas segala perhatian dan kebaikan. Bertemu dan bersua kembali insyaallah taala pada pertemuan di bulan Syawal. Semoga Allah panjangkan kita umur dan hidup di dalam kebaikan dan ketaatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.